Kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK. Di pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas. Perlu saya sampaikan Pak Gubernur dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dinas pendidikan Anda diam 1000 bahasa. Program sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus, dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, maghrib mengaji. Militer kenteh itu cek Bupati Bandung mah ulah dibawa ke barak militer. Kahayangna kebijakan teh diganti ku kebijakan wajib ngaji maghrib. Saya mah ngerti ku gubernur Bupati Bandung ya yang mengikuti program KDM Bapak Aing ya, kalau mau kerap sorangan mun alus di mau kerap sorangan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di segelintir media yang memuat pernyataan tidak utuh sehingga menimbulkan salah persepsi. Kan secara perlahan adaptasi, karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3, bintang 2. Jadi terbatas pada hotel-hotel yang satu terindikasi melakukan banyak PHK, 2 hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya, hotel biasa-biasa wae kita lakukan. Berikutnya nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke Melati dengan persyaratan, yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif. Insentifnya belum apa, Pak? Lagi saya hitung ulang. Wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada kamar. Kang Deddy, kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar, bintang 1, bintang 2, bintang 3, karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel Melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget. Rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar BPJS-nya belum kebayar. Masa kita mau buangin duitnya? Untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah. Yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu
kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan? Yang dipakai 3, tahulah gitu. Makan 10, ya kan? Yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada. Karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Perlu saya sampaikan Pak Gubernur dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dinas pendidikan, Anda diam 1000 bahasa. Ini perspektif. Karena untuk itu rasa cinta pada sebuah kebijakan itu harus masuk. Maka saya memahami Pak Prabowo dengan mengembangkan sekolah-sekolah Taruna Nusantara. Itu pendidikan penuh cinta, di mana pemimpin hadir dalam sistemnya, pemimpin hadir dalam tindakannya. Terbentuklah anak-anak yang hebat. Saya kan kemarin ke sana dan saya dari dulu saya tahu lulusan Taruna Nusantara bagus-bagus. Loh, bagi saya Taruna Nusantara tidak boleh hanya ada di Cimahi, tapi di seluruh sekolah di Jawa Barat harus memiliki Taruna Nusantara. Tah warga Jawa Barat ya, ayeuna aya beja deui ya, aya informasi deui masalah Bupati Bandung. Naon masalahna? Masalahna kebijakan Kang Deddy Mulyadi anu barudak dibawa ke barak militer teh itu cek Bupati Bandung mah ulah dibawa ke barak militer. Kahayangna kebijakan teh diganti ku kebijakan wajib ngaji maghrib. Jadi diwajibkan ngaji maghrib teh gitu cek Bupati Bandung teh gitu tah warga Jawa Barat ya. Ya Pak Bupati nya kieu ari masalah ngaji mah nya geus puguh apanan diwajibkeun, tapi wajibna teu maghrib wae nya geus puguh wayah kumaha wae ge ari perkara ngaji mah kitu nya, rek maghrib rek isya rek subuh kitu tah, rek asar rek beurang rek peuting rek isuk-isuk rek beurang. Nu pada intina mah apanan ari perkara ngaji mah apanan kieu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin tah apanan kitu. Jadi anu wajibna mah geus puguh neanganana ngagaweanana ngareuyeuna eta gitu tah ari ngaji mah wayah kumaha wae teu maghrib wae anu diwajibkeun teh tanya kitu Pak Bupati nya. Gitu tah jeung deui ari masalah ngaji maghrib mah tiba heula ge aya Pak Bupati, nepi ka ayeuna oge aya ngaji maghrib mah gitu tah Pak Bupati nya tah gitu ngaji maghrib mah nepi ka ayeuna ge aya gitu di kolot nepikeun ka budak ayeuna oge aya ngaji maghrib mah kitu nya Pak Bupati tah. Nuhun Pak Bupati Saya mah teu ngarti ku gubernur Bupati Bandung ya yang ngikuti program KDM Bapak aing ya kalah mau kerap sorangan heung mun alus di mau kerap sorangan teh muga jeung aya program maghrib mengaji heueuh lamun keur nu bageur daek diajak masjid diajak ngaji kan maksud KDM mah lamun anu bandel
anu taradaek sakola, anu mabok wae, anu tawuran wae, anu kolotna geus teu mampu ngadidi, kirimkeun ka barak. Teu nyambung wae, tanya Bupati Bandung. Aneh gitunya. Sok cobaan titah bubaran titah ngaji. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, Maghrib mengaji. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan Maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Atau Bupati, maghrib mengaji itu nggak usah disuruh sama Bupati. Dari waktu kecil sampai sekarang aja anak-anak ngaji setiap maghrib, keluarga muslim gitu kan. Sekarang pertanyaannya, itu kan programnya Gubernur kemarin, Bapak Ridwan Kamil. Lanjutkan, jadi nggak usah pakai program itu, lanjutkannya setiap keluarga. Permasalahannya sekarang ini anak nakal nggak mempan nih di keluarga, suruh ngaji nggak mempan. Bagaimana anak nakal yang susah diurus sama orang tuanya? Jangankan disuruh maghrib mengaji, diem di rumah aja hebat kalau bisa dia. Malam keluar dia tuh. Jadi program KDM itu ini bagus, Pak Bupati. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya KDM, gubernurnya KDM. Ikuti program KDM dan jadilah inspirator, jangan motivator. Kalau saya lihat, mohon maaf, Pak Bupati ini seorang motivator, bukan seorang inspirator. Kalau KDM seorang inspirator. Orang inspirator itu tidak pernah berani mengatakan kalau belum pernah melakukan. KDM terjun di barak itu, bahkan dana sendiri beliau itu. Dia melihat satu persatu anak-anak itu, bagaimana anak nakal menjadi anak yang baik. Begitu. Sekarang Pak Bupati harusnya jadi inspirator. Ya mohon maaf kalau Pak Bupati seorang motivator, berani mengatakan apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Harusnya sebagai Bupati Bandung contoh dulu, minimal di kantor Bupati itu adakan maghrib mengaji gitu Pak Bupati. Jadi Pak Farhan, Wali Kota Bandung, nih Kelurahan Bunguru ini warganya 19.000 orang dan kantornya seperti ini dibangun tahun 83. Sudah banyak renovasi, ya, terutama atap sempat ambruk. Jadi ya mohon ini menjadi perhatian karena saya warga Kelurahan Bunguru, Pak Wali Kota, atur nuhun. Bupati Bandung Dadang Supriyatna memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di sekeliling media yang memuat pernyataan tidak utuh sehingga menimbulkan salah persepsi dan bagi opini publik yang tidak sesuai fakta. Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung, menyatakan dirinya merasa perlu menyampaikan klarifikasi atas isu yang sedang beredar luas terkait pernyataan mengenai usulan program maghrib mengaji. Perlu saya tegaskan lagi bahwa saya tidak menolak program pembinaan belajar bermasalah di barak militer sebagaimana digagas oleh Gubernur Jawa Barat KDM. Bahkan kami di Kabupaten Bandung telah menyiapkan barak militer di Yonif 330 Nagreg sebagai bentuk kesiapan jika langkah tersebut diperlukan, ujar Kang DS dalam pernyataan resminya. Namun ia menyayangkan ada oknum wartawan yang memelintir pernyataannya dengan memotong atau menyampaikan secara tidak utuh dalam menyampaikan pernyataannya terkait usulan program maghrib mengaji. Yang saya sampaikan adalah bahwa program maghrib mengaji dapat menjadi alternatif terlebih dahulu sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter anak-anak dan pelajar yang dinilai nakal atau bermasalah. Jelasnya, kita berharap sebelum sampai pada tahap pengiriman ke barak, anak-anak ini dapat dibina melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan dan kedekatan sosial. Tambah Kang DS, menurutnya perlu kita sadari mengaji juga menjadikan anak tidak tahu menjadi tahu, tidak tahu doa, sholat menjadi tahu, dari yang asalnya keras hati menjadi lembut hati, dari nakal menjadi baik. Program ini menggunakan pendekatan agama dan binaan guru ngaji. Dimasukkan ke barak militer juga bagus karena mendidik anak disiplin, berbentukan karakter dan lain sebagainya yang mungkin lebih komprehensif dibanding mengaji.
Akan tetapi tidak akan selamanya anak berada di barak militer. Artinya, Pemda sebagai kepanjangan tangan dari provinsi siap berkolaborasi karena mencerdaskan kehidupan bangsa baik itu spiritual, emosional, moral, kognisi tidak bisa oleh perseorangan. Karena menjaga generasi selanjutnya adalah tugas bersama, apalagi guru dan orang tua anak kulturnya. Selain itu, Kang DS memang program mengaji wajib sudah ada sejak dulu, namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa anak yang susah ngaji di masjid terdekat. Artinya pemerintah yang akan mendorong secara regulasi agar anak bisa rajin mengaji, seperti penilaian non-kognisi di lingkungan rumah atau keluarga. Jadi pemerintah daerah akan meminta bantuan orang tua untuk bersama mengontrol anak-anak, jelas Kang DS.